Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Faiz Khudari Toha MM dan juga teman-teman angkatan 2020. Izinkan kami atas nama kelompok 4 mempresentasikan makalah yang telah kita buat. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu Fahri Nur Afif, Wazimul Ahkam, Muhammad Rifai, saya sendiri Bahrudin, kemudian yang terakhir Ahmad Wilayatul Faqih. Di sini kami akan membahas setidaknya 5 poin. Yang pertama adalah definisi controlling dalam organisasi. Yang kedua adalah langkah pengendalian kinerja. Yang ketiga, proses controlling kinerja sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya pengelolaan dan pengendalian kualitas organisasi. Yang terakhir nomor 5 adalah contoh controlling pada organisasi masjid atau yang kita kenal sebagai organisasi nirlaba. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada semua presentator untuk mempresentasikan materinya secara berurutan. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari controlling. Yang pertama, menurut para ahli dari George R. Terry, dalam Sujanto menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Yang kedua, menurut Kertonegoro tahun 1998 menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha untuk memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Jadi dari dua definisi para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa definisi controlling adalah segala bentuk proses yang dilakukan untuk memastikan mengetahui apakah aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, serta mengoreksi penyimpangan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Mungkin itu saja definisi dari controlling. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memaparkan langkah-langkah pengendalian kinerja. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama adalah menetapkan standar pelaksanaan. Apa itu standar pelaksanaan? Yaitu satuan pengukuran yang digunakan sebagai acuan atau patokan untuk mencapai sebuah hasil. Nah, standar ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah standar fisik, seperti kuantitas barang atau jasa. Yang nomor 2 adalah standar moneter atau standar keuangan. Dan yang terakhir adalah standar waktu, bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Untuk yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Apa itu maksudnya penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan? Adalah pengukuran secara tepat dan harus diukur secara konkret. Yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu pengukuran yang dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan kontinu. Dan yang terakhir adalah pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, sehingga dari sini kita dapat ambil sebuah langkah konkret, yaitu evaluasi dan perbaikan. Mungkin itu merupakan penjabaran dari langkah-langkah agar sebuah kinerja dalam sebuah organisasi itu bisa dikendalikan dan dikontrol. Terima kasih. Yang ketiga yaitu proses controlling kinerja sebuah organisasi. Ada 4 di proses kontrol ini. Yang pertama pembentukan standar, yang kedua pengukuran kinerja, terus perbandingan kinerja aktual dan standar, dan yang terakhir yang keempat mengambil tindakan perbaikan. Nah, untuk yang pertama pembentukan standar, yaitu standar disebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja. Ya, standar umumnya diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama terukur atau nyata, dan yang kedua tidak terukur atau tidak terwujud. Nah, yang terukur atau nyata, misalnya biaya, output, pengeluaran, waktu, laba, dan lain sebagainya. Dan yang tidak terukur, tidak terwujud, seperti kinerja manajer, penyimpangan pekerja. Terus yang kedua, pengukuran kinerja. Untuk menemukan penyimpangan menjadi mudah jika menerapkan pengukuran kinerja dengan aktual. Nah, pengukuran standar berwujud
mudah karena dapat dinyatakan dalam satuan biaya, persyaratan, uang, dan lainnya. Manajer tidak dapat diukur dalam jumlah yang konkret. Itu hanya bisa diukur dengan indikator-indikator paling minimal ada 4. Yang pertama itu sikap pekerja, yang kedua semangat kerja, yang ketiga perkembangan sikap dalam lingkungan fisik, dan yang terakhir komunikasi mereka dengan atasan. Terus poin yang ketiga dalam proses kontrol ini adalah perbandingan kinerja aktual dan standar. Terus poin yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Setelah penyebab dan tingkat deviasi diketahui, manajer harus mendeteksi kesalahan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan untuk itu. 2 alternatif tindakan yang bisa dilakukan manajer. Mengambil tindakan korektif untuk penyimpangan yang telah terjadi, dan yang kedua, setelah mengambil tindakan korektif, jika kinerja aktual tidak sesuai dengan rencana, manajer dapat merevisi target. Disinilah proses pengendalian berakhir. Selanjutnya, memahami pengelolaan dan pengendalian kualitas organisasi. Ada 4 poin dalam pengendalian kualitas organisasi ini. Yang pertama, perencanaan dan strategi mutu atau kualitas, wujud atau implementasi perencanaan mutu, evaluasi mutu, dan perbaikan pengembangan. Baik, perencanaan dan strategi mutu. Menganalisis kebutuhan stakeholder, orang-orang yang berperan penting dalam sebuah organisasi. Ya, untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Kan? Terus yang kedua, membuat standar pengerjaan dan kualitas program yang akan disalurkan kepada anggota organisasi. Bagaimana cara mengimplementasikan perencanaan kualitas? Ya, setelah melakukan perencanaan strategi yang matang yang tadi, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, evaluasi mutu. Ini memeriksa tingkat kepuasan anggotanya dan seluruh tingkatan elemen organisasi. Ya, setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses mengevaluasi kualitas ini, proses mengevaluasi mutu. Dan selanjutnya, yang terakhir, perbaikan dan pengembangan kualitas kinerja terhadap program pengelolaan kualitas dalam mengembangkan organisasi. Iya, setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Tuhan. Demikian cara mengelola dan pengendalian kualitas organisasi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, yang terakhir adalah pembahasan contoh controlling dalam sebuah organisasi nirlaba dalam mengelola uang kas. Nah, untuk contohnya kami mengambil controlling pada pengelolaan uang kas masjid. Perlu kita ketahui, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan yang digabungkan dengan informasi lain. Nah, untuk laporan keuangan ini memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Contohnya, posisi uang kas masjid pada akhir periode 2020-2021 berada di koperasi masjid. Yang kedua, laporan aktivitas. Contohnya, agenda apa yang dilaksanakan masjid yang kemudian mengambil dan memanfaatkan uang kas tersebut. Contohnya, Masjid Ar-Rahmah menyediakan buka puasa Senin dan Kamis diambil dari uang kas masjid. Yang ketiga adalah contoh laporan arus kas. Bagaimana? Yaitu uang kas masjid disalurkan untuk apa saja? Untuk anak yatim, kemudian untuk wakaf produktif, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bukti nota, yaitu sebuah kertas atau catatan yang di dalamnya memuat informasi tentang barang atau benda-benda yang dibeli untuk kebutuhan masjid, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya uang ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairal jazaa pada teman-teman, dan terutama kepada dosen pengampu kami Al-Ustaz Ahmad Faiz dari Toha MM yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada kita untuk berusaha keras dan berjuang untuk mendapatkan ilmu yang sangat berguna insyaallah. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.